Tema Talk, yaitu kita mengambil tema sekolah gratis lewat beasiswa prestasi pada hari Jumat 22 September 2022. Hari ini pendidikan adalah salah satu fondasi utama dalam mewujudkan impian dan meraih kesuksesan dalam kehidupan. Namun, biaya pendidikan yang terus meningkat seringkali menjadi hambatan bagi banyak siswa atau siswi yang berpotensi untuk meraih prestasi akademik. Inilah mengapa beasiswa menjadi salah satu hal penting dalam mendukung pendidikan berkualitas bagi semua anak. Beasiswa merupakan penghargaan finansial yang diberikan kepada siswa-siswi yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam berbagai bidang. Beasiswa dapat diberikan untuk siswa-siswi yang berprestasi di dalam bidang akademik. Namun banyak juga kesempatan mendapatkan beasiswa dengan jalur non-akademik. Tujuan utama dari beasiswa sendiri adalah untuk membantu siswa-siswi mewujudkan impiannya di dunia pendidikan dan salah satu faktor pengembangan karir anak. Oleh karena itu, Stella Maris BSD sangat konsen dengan prestasi di bidang non-akademik, sehingga program beasiswanya pun tidak hanya di bidang akademik. Nah, hari ini kita akan mengupas banyak informasi seputar sekolah gratis lewat beasiswa prestasi. Gimana sih caranya? Karena itu, kami sudah mengundang Ibu Uning Widyastuti Anastasia, selaku Head National of School dari Sekolah Stella Maris BSD, kemudian Ibu Teresia Asmarawati, selaku Head Admission di Sekolah Stella Maris BSD, dan juga Emmanuel Fuhan Adiguna Santoso, selaku siswa kelas 12 IPS yang mempunyai prestasi non-akademik pencaksilat dan atletik. Halo semuanya. Iya, selamat sore. Oke, sebelum kita masuk ke acara pada sore hari ini, saya ingin memberitahu pada audiens yang ingin bertanya mengenai tema kita pada hari ini, bisa langsung chat di chatroom kita dengan format nama, /nomor telepon, /domisili, dan /pertanyaan. Karena nanti akan ada giveaway berupa saldo OVO bagi pertanyaan terbaik dan juga yang beruntung pastinya. Makanya tetap menonton acara kita pada sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk sesi pertama, yaitu pastinya tentang Sekolah Stella Maris BSD. Nah, sekarang Ibu Uning selaku Head National of School akan menjelaskan tentang Sekolah Stella Maris BSD, yaitu seperti lokasinya ya Bu, terus berdirinya tahun berapa, kurikulum yang digunakan, dan pastinya keunggulan apa saja yang ada di Sekolah Stella Maris BSD, dan bisa diceritakan secara singkat dan menarik pastinya. Ya Bu Uning, kami persilahkan. Terima kasih Valen. Halo, selamat ketemu kembali dengan Stella Maris BSD. Stella Maris BSD berada di Rawabuntu di sektor 12 di Kafling C1 nomor 1 di jalannya Jalan Arta Kencana Kencana Loka. Teman-teman bisa cari di Google, juga bisa menemukan di mana lokasi kami. Di Stella Maris BSD ini berdiri di tahun 1995, dimulai dari TK dan SD, di mana diawali sebetulnya kebutuhan anak-anak panti asuhan Padang Gembala yang dikelola oleh Yayasan Kasih Abadi, di mana pelayanannya itu sudah mulai di tahun 86. Lalu 3 tahun kemudian di tahun 1998 berdirilah SMP. Begitu anak SD sudah mulai membutuhkan level berikutnya, maka SMP dibuka. Lalu diikuti oleh pembukaan SMA di tahun 2001. Jadi secara keseluruhan tahun ini Stella Maris sudah memberikan pelayanan selama 28 tahun. Nah, itu tentang berdirinya Stella Maris. Lalu kurikulumnya apa sih yang membedakan sekolah Stella Maris dengan sekolah di sekitar? Yang jelas kami
selain mengikuti dinamika pendidikan oleh pemerintah, di mana sekarang adalah IKM atau implementasi kurikulum merdeka, di TK kami sudah memulai dengan mandiri belajar, lalu di SD, SMP, SMA mengikuti sudah mandiri berubah. Nah, yang spesial dari Stella Maris BSD apa? Yang jelas untuk TK itu kami punya metode pembelajarannya yang kolaboratif learning. Jadi anak-anak yang datang dalam satu kelas paralel, mereka di sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu boleh memilih mana duluan. Dan sifatnya moving class. Sehingga dalam satu kelas A, kelas B, kelas C, kemungkinan satu hari jam belajarnya untuk materi yang sama tidak bersamaan dengan teman yang satu kelas. Itu di TK. Lalu di SD, SMP, SMA pembelajarannya sebagian di SD itu ada yang moving class, sedangkan kalau di SMP dan SMA kami menerapkan pembelajaran moving class supaya anak tetap punya spirit ya pada saat mereka pindah ruangan seperti itu. Lalu kurikulumnya yang ditambahkan apa? Kami menambahkan kurikulum entrepreneur sesuai dengan tagline sekolah, School of Future Entrepreneur. Jadi materi-materi yang berkaitan dengan kurikulum entrepreneur kami memberikan dengan istilah Stella Maris Curriculum of Entrepreneur atau entrepreneurs-nya Stella Maris. Selain itu apa kelebihan untuk kurikulumnya? Kami juga menambahkan untuk bahasa Inggrisnya itu di SMP dan SMA ada yang namanya English as a Second Language yang dibawakan oleh native, dan juga kami mengembangkan kurikulum yang berkaitan dengan karakter building yang sudah dimulai dari TK dilanjutkan ke SD, SMP, dan SMA. Tentu berkaitan dengan karakter-karakter entrepreneur. Itu tentang kurikulum. Ya, jadi yang berbeda dengan luar apa gitu. Lalu keunggulan Stella Maris lainnya apa? Tadi kalau di awal disampaikan oleh Mbak Valen bahwa sekolah kami adalah sekolah yang holistic education. Artinya selain pendidikan akademik, kami juga menekankan pada pendidikan non-akademik. Kami memberikan apresiasi, kami memberikan kesempatan anak-anak yang memiliki prestasi atau talenta di non-akademik untuk berkembang. Gitu. Nah, selain itu apa rewardnya? Nah, tadi diberikan reward berupa beasiswa. Jadi beasiswa tidak hanya untuk akademik tetapi juga non-akademik. Lalu keunggulan di Stella Maris apalagi? Tadi sesuai dengan tagline bahwa School of Future Entrepreneur. Untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan entrepreneur, kami memberikan banyak kegiatan. Yang kegiatan besar masing-masing unit setahun itu 2 kali di semester 1 nanti bulan Oktober, lalu nanti di semester 2 di bulan Februari. Jadi ini kekasan dari Stella Maris tentang entrepreneurship itu sendiri. Saya pikir itu Miss Valen untuk gambaran tentang Stella Maris BSD. Baik Ibu, terima kasih sudah diceritakan dan dijelaskan dengan sangat baik, sangat singkat, juga mengerti dan paham ya pastinya. Tapi agar lebih paham lagi, kita akan mendengarkan atau kita akan masuk ke sesi 2, yaitu sesuai dengan tema kita, sekolah gratis lewat beasiswa prestasi, yang akan dijelaskan oleh Ibu Rere. Jadi untuk pertama ini Bu, kan tadi sudah banyak diceritakan oleh Ibu Uning bahwa keunggulan-keunggulan dari sekolah Stella Maris sendiri dengan kurikulum yang sudah dijelaskan dengan sangat singkat oleh Ibu, tapi paham kita mendengarkannya. Nah, mari kita mendengarkan program menarik nih. Kita masuk ke program menarik. Apa saja yang ada di sekolah Stella Maris BSD, Bu Rere? Terima kasih Mbak Valen. Program menariknya pastinya banyak, udah banyak disampaikan Ibu Uning, tapi di sini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah program menarik berkaitan dengan penerimaan murid baru tahun ajaran 2024-2025.
Jadi Stella Maris BSD mempunyai program menarik yaitu berupa pemberian beasiswa bagi anak-anak eksternal yang ingin mendaftarkan diri bersekolah di Stella Maris BSD untuk tahun ajaran 2024-2025. Nah, beasiswa ini kami ada 2 macam, beasiswa prestasi ya. Yang pertama adalah beasiswa prestasi akademik, itu berkaitan dengan pastinya nilai akademik siswa ya, seperti nilai rapot yang didapat di sekolah. Yang kedua adalah beasiswa non-akademik, itu berkaitan dengan bakat dan minat anak di luar pembelajaran gitu. Jadi kalau Stella Maris itu tadi sudah disampaikan Bu Uning ya, bahwa sekolah kita tidak hanya di akademik saja tetapi di non-akademik, maka salah satu wujud kita untuk mendorong anak-anak terus berprestasi di bidang non-akademik adalah pemberian beasiswa non-akademik gitu. Bidangnya apa saja yang ada di luar non-akademik, itu bisa di bidang olahraga, seperti salah satu siswa kita yaitu Fuhan ya, yang tadi berprestasi di bidang atletik ataupun pencak silat. Olahraga yang lain juga bisa seperti futsal, basket, e-sport bahkan. Terus kemudian juga bidang seni, misalkan ada yang berprestasi di bidang tarik suara atau bidang-bidang seni yang lain ya, yang pastinya pemberian beasiswa itu nanti harus memenuhi kriteria beasiswanya Stella Maris gitu. Kriterianya seperti apa? Itu untuk beasiswa akademik yang berkaitan dengan nilai pembelajaran di sekolah itu juara umum 1, 2, dan 3 dari sekolah asalnya. Kalau misalkan orang tua bingung ya, oh sekarang kan nggak ada ranking gitu. Nah, boleh biasanya kalau ada anak dari luar itu membawa surat keterangan dari sekolahnya bahwa oh anak ini berdasarkan nilai rata-rata dari sekolahnya ini menduduki nilai tertinggi ke-1 atau ke-2 atau ke-3, itu bisa. Terus kemudian kalau di bidang non-akademik itu minimal juara 1 atau 2 atau 3 raihan prestasinya di tingkat kabupaten atau kota gitu. Jadi nanti kita akan melihat dulu. Jadi orang tua nanti bisa membawa atau menunjukkan sertifikat kejuaraannya kepada kami di tim admission. Kemudian kita akan lihat dulu apakah sertifikat-sertifikat itu memenuhi kriteria beasiswa kami. Nah, beasiswa gratis ya, pastinya itu tadi juga ada itu untuk pencapaian sampai ke tingkat internasional gitu. Itu memungkinkan untuk anak-anak mendapatkan free uang sumbangan gedung masuk ke Stella Maris BSD. Jadi yang kami tekankan di sini adalah pemberian beasiswa kami adalah potongan uang pangkal sampai dengan 100% gitu. Itu Mbak Valen. Baik Bu Rere, berarti memang di sekolah Stella Maris BSD itu ada beasiswa untuk prestasi akademik dan non-akademik ya? Iya, ada. Jadi tergantung dari prestasi dari anak sendiri. Betul, pencapaian prestasinya. Dari anak sendiri. Kemudian juga ada juga kriterianya ya Bu ya, kita melihat juga dari kriteria. Iya. Kemudian untuk menentukan besar kecilnya beasiswa yang diambil seperti itu ya Bu? Iya betul, jadi nanti seperti yang tadi saya sampaikan, nanti kalau di bidang akademik harus ada surat keterangan dari sekolah asalnya, kalau di bidang non-akademik itu menunjukkan sertifikat kejuaraan yang sudah dicapainya, tapi harus ada kalau peserta nggak bisa ya, harus juara gitu, jadi biasa juara 1, 2, atau 3 gitu, dan minimal tingkat kabupaten atau kota sampai dengan tingkat internasional. Baik, luar biasa sekali di sekolah Stella Maris BSD. Nah, Bu Rere tadi kan sudah menjelaskan secara umum ya bagaimana untuk sistem beasiswa yang ada di sekolah Stella Maris BSD. Mungkin audiens atau para parents mau menanyakan Bu, mekanisme atau kriteria lebih detailnya. Jadi, apakah kan orang tua nanti pasti akan datang ke sekolah, terus setelah itu apa saja step by stepnya Bu? Bisa dijelaskan? Ya, Terima boleh. kasih. Ya Mbak Valen, jadi kalau untuk beasiswanya atau step-step mendaftarkan Stella Maris melalui jalur beasiswa adalah nanti Bapak Ibu bisa menghubungi tim admission kami di Stella Maris BSD. Mungkin di layar nanti bisa itu ya, ada nomor handphone Stella Maris BSD untuk admissionnya. Habis itu silahkan dipersiapkan untuk surat keterangannya dari sekolah sebelumnya atau sertifikat kejuaraannya dibawa ke Stella Maris. Setelah itu nanti ada juga interview dengan kepala sekolah. Jadi
selain menunjukkan sertifikat kejuaraan, juga nanti ada interview juga dengan kepala sekolah untuk memverifikasi apakah kejuaraannya itu benar-benar sudah dicapai atau yang memang yang dicapai oleh anak tersebut ya. Jadi kepala sekolah perlu memverifikasinya, terus kemudian setelah itu membawa nilai rapot juga sebagai kelengkapannya gitu, baik akademik maupun non akademik harus menunjukkan nilai rapotnya. Kalau non akademik nilai rapot itu sebagai ya pertimbangan lain juga gitu, bahwa kita tahu bahwa anak tersebut selain berprestasi di bidang akademik juga berprestasi di bidang non akademik juga akademiknya tidak ada masalah gitu ya. Jadi itu sebagai syarat atau langkah-langkah bagaimana untuk mendaftar ke Stella Maris teristimewa untuk jalur akademik. Jadi tidak susah sebenarnya ya Mama Papa, jalurnya cukup singkat gitu. Jadi mari kalau ya ada yang sudah putra-putrinya berprestasi segera cari sertifikatnya ya. Dan ini saya tekankan sekali lagi juga untuk pencapaian prestasi ini maksimal 1 tahun terakhir ya. Jadi tidak jangan terlalu lama gitu. Nanti mau masuk SMP ternyata prestasinya dari kelas 1 SD gitu udah terlalu lama. Jadi yang kita lihat adalah prestasi terbaru yang dicapai calon siswa. Dan ini juga kalau untuk prestasi ini sebenarnya lebih kita utamakan untuk yang mau masuk SMP dan SMA, tapi juga tidak menutup misalkan ada yang mau pindah dari sekolah lain di jenjang SD, tapi biasanya kalau untuk akademik itu kelas 2 ke atas ya, karena kalau dari nilai akademik biasanya kalau mau masuk kelas 1 kan kami tidak ada, kalau dari TK kan nggak bisa mengukur kemampuan anak ya, belum bisa diukur untuk kemampuan akademik siswa. Jadi kalau untuk beasiswa akademik untuk masuk ke SD itu belum ada, bisanya di atas kelas 1 gitu. Jadi kelas 2, karena kalau naik ke kelas 2 itu sudah ada pencapaian nilai akademiknya di kelas 1 gitu. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Dan non akademik juga terbuka untuk pindahan SD juga bisa gitu. Jadi begitu Mbak Valen. Baik Bu Rere, sudah dijelaskan dengan sangat singkat juga mengenai apa saja prosedur yang akan dilakukan oleh parents, oleh papa mama yang akan mendaftarkan anaknya ke sekolah Stella Maris BSD. Jadi nanti untuk lebih jelasnya bisa langsung saja datang ke bagian admission di sekolah Stella Maris BSD dan nanti langkah-langkahnya akan dijelaskan dengan sangat rinci dan lebih jelas lagi pastinya oleh tim PMB ya. Iya. Iya. Kemudian kan tadi sudah membahas juga potongan atau benefit ya Bu Rere setelah anak masuk ke sekolah Stella Maris BSD. Kemudian sekarang support sekolah terhadap siswa-siswi yang berprestasi itu seperti apa? Boleh Bu Uning untuk menjelaskan? Baik, untuk support sekolah bagi anak-anak yang sudah mendapatkan beasiswa prestasi, pasti kami mendukung apabila anak-anak sekali waktu mempersiapkan untuk pertandingan atau sekali waktu anak-anak harus pergi mengikuti pertandingan entah di luar kota, entah di luar pulau, membutuhkan waktu paling tidak 3 hari atau 1 minggu, maka kami mensupport dengan mengizinkan mereka. Lalu bagaimana dengan kegiatan sekolah? Karena kami punya learning management system, jadi pada saat anak-anak mengikuti kejuaraan, ada waktu break time, mereka bisa mengerjakan tugas-tugas secara langsung dimanapun mereka berada. Lalu juga guru-guru kami itu selalu menyediakan waktu bagi anak-anak yang punya prestasi seperti ini. Jadi nanti bisa mendengar cerita dari Fuhan bagaimana dia mendapatkan benefit pada saat mereka meninggalkan kelas tetapi belajar kehidupan untuk mencapai prestasi. Dan guru-guru menyediakan waktu, anak-anak bisa janjian kapan, lalu memang untuk pelajaran mereka tidak begitu ketinggalan karena mereka punya waktu break time, mereka harus mengerjakan tugas-tugas, nggak ngerti juga guru-guru menyediakan waktu. Itu supportnya dari sekolah. Jadi untuk permasalahan akademik kami juga memberikan solusi terbaik. Saya kira itu Mbak Valen, kok Wulan salah ya.
Itu Mirip-mirip Mbak Bu. Valen ya. Iya. Terima kasih Bu sudah dijelaskan juga mengenai support sekolah. Sekolah Stella Maris BSD memberikan support yang terbaik pastinya untuk siswa-siswi yang bergabung dengan Sekolah Stella Maris BSD. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu akan bertanya-tanya oleh siswa dari Sekolah Stella Maris BSD yang mempunyai beasiswa, yang mengikuti program beasiswa yang ada di Sekolah Stella Maris BSD pastinya, dan mempunyai prestasi non-akademik yaitu pencaksilat dan atletik. Emmanuel Fuhan Adiguna Santoso. Biasanya dipanggil siapa? Dipanggil Fuhan. Oh, dipanggil Fuhan. Fuhan, boleh nih memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk audiens. Gimana pengalaman Fuhan selama mendapatkan berbagai macam penghargaan ya, berbagai macam medali. Terus medali mana saja yang paling susah untuk didapat seperti itu. Coba Fuhan. Pertama perkenalkan, nama saya Emmanuel Fuhan Adiguna Santoso. Saya dari kelas 12 IPS. Saat ini saya juga masih menjadi siswa aktif dan masih aktif juga menjadi atlet. Oke, masih aktif menjadi atlet. Coba Fuhan juga jelaskan nih bagaimana usaha Fuhan biar bisa mendapatkan penghargaan yang medali yang banyak sekali ya. Udah kita lihat ya, papa mama dan audiens. Gimana nih Fuhan? Boleh diceritakan nih sama teman-temannya biar teman-temannya bisa ikut seperti Fuhan. Diceritanya waktu awal mulai atau gimana nih? Iya, awal mulai, mungkin bisa juga awal mulai mencintai atau menyukai pencaksilat dan atletik ini gimana awalnya? Sebenarnya waktu awal mulai sih bukan langsung suka gitu ya. Awal mulai itu sebenarnya cuman niat awalnya tuh cuman ngecilin badan karena dulu di SD sering digangguin. Terus lama-lama sering latihan kok jadi seneng gitu. Nah makanya itu saya sama bapak saya kalau kamu mau serius, ayo ayah dukung. Jadi ya udah saya seriusin aja waktu itu silat mulai kelas 5 SD sampai kelas 8. Terus kelas 9 itu sebenarnya masih, cuman karena ada masa Covid ya, pandemi, jadi saya nggak bisa ngelanjutin lagi karena waktu itu pertandingan silat udah bener-bener dilarang karena kan saya fighting bukan yang seni, jadi kontak fisik. Sehingga ayah saya ada usul, Kak gimana kalau ganti aja ke atletik, di lari jarak jauh, ini saingnya apa ya, istilahnya dikit gitu ya. Saya Katanya gede. oh ya udah kita coba aja gitu, coba 6 bulan Januari itu saya ketemu sama seorang pelatih di Kabupaten Tangerang itu. Terus saya dilatih sama dia 6 bulan puji Tuhan dapat perak dan emas di Popda Banten. Wes, tepuk tangan dulu dong untuk Fuhan. Luar biasa. Ya, silahkan dilanjutkan, Fuhan. Oh, sudah. Dan akhirnya mengikuti ya, dapat penghargaan yang banyak. Luar biasa. Boleh saya tambahkan ya. Iya, Ini Fuhan ini gabung di Stella Maris di jenjang SMA. Jadi dia 3 tahun ya bergabung di Stella Maris. Dulu ketika dia mendaftar di Stella Maris mendapatkan beasiswa dari hasil prestasinya ini gitu. Jadi free uang pangkal waktu itu si Fuhan ya. Jadi puji Tuhan ya Fuhan ya bisa masuk Stella Maris tanpa membayar uang sumbangan gedung gitu. Jadi prestasi-prestasi seperti ini yang kami hargai ya. Jadi kejuaraan-kejuaraan yang diadakan oleh tadi kan ada dari Popda, Popnas kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Iya, terima kasih Bu Rere. Oke Fuhan, sangat luar biasa sekali ya prestasi yang didapat oleh Fuhan dengan perjuangan yang awalnya pengen kurus ya awalnya, pengen kurus dan akhirnya mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Fuhan. Jadi Fuhan sendiri itu awal mula tahu program beasiswa di Stella Maris itu dari siapa Fuhan? Jadi waktu itu tuh sebelum daftar SMA tuh mama juga sempat nanya ke tetangga yang kebetulan juga guru sama kepala sekolah di
Iya di SD namanya Bu Ana, Bu Margaret ya kalau di sini panggilnya. Nah itu eh dikasih tahu kalau STEMA tuh ada program beasiswa non akademik. Jadi Mama coba kirim apa sih, sertifikat perlombaan pencak silatnya, dan puji Tuhan direspon sama saya juga dapat full uang pangkal. Luar biasa sekali Fuhan. Selanjutnya Fuhan, kan tadi sudah menjelaskan juga. Sekarang saya mau bertanya dukungan ya yang Fuhan rasakan dari sekolah Stella Maris BSD atas prestasi yang Fuhan dapat itu apa? Dukungannya itu ya saya tuh diberikan kemudahan ya waktu izin-izin latihan dan izin-izin lomba, seperti waktu sebelum saya berangkat ke Popnas itu saya diberikan izin nggak masuk 3 minggu untuk keberangkatannya ke Palembang, sama seminggu lagi buat persiapan latihan. Itu saya diberikan izinnya itu untuk masuk siang, jadi tetap masuk tapi cuman setengah hari saya masuk. Begitu. Dan juga nih yang terakhir sebelum nanti saya membacakan perolehan kejuaraan yang didapat oleh Fuhan, pesan nih Fuhan. Fuhan memberikan pesan ke teman-teman yang menonton acara kita pada sore hari ini di luar sana yang memotivasi mereka untuk bisa mendapatkan beasiswa juga seperti Fuhan. Jadi teman-teman yang punya prestasi non akademik, tingkatin lagi prestasinya, sama jangan ragu kalau misalnya mau daftar ke Stella Maris, karena di sini tuh benar-benar mendukung kalian kalau mau mengembangkan prestasi kalian. Nanti izin juga dipermudah kalau mau izin latihan ataupun izin lomba. Sama nanti kalau misalkan kan kalian izin lomba tuh benar-benar nggak masuk sekolah. Nah nanti akademik itu juga pasti bakal dibantu sama guru-guru, sama nanti tugas juga gampang lah. Karena Stella Maris juga udah ada learning management system yang disediakan dari sekolah. Iya, itu ya. Jadi dukungan dari sekolah Stella Maris itu sangat luar biasa. Jadi sebelum nanti Ibu menjelaskan apa sih dukungan sekolah terhadap Fuhan, saya mau membacakan perolehan kejuaraan. Jadi Fuhan ini memperoleh banyak sekali kejuaraan yang ada di sekolah atau selama masa SMA. Jadi apa saja kejuaraan yang didapat? Yaitu yang pertama, juara 3 ITC 2 Pencak Silat Kota Tangsel. Yang kedua, juara 3 Kejurda Atletik tingkat provinsi. Yang ketiga, Indonesia Invention Day, yaitu mendapat silver medal. Yang keempat, juara 1 lari 1500 meter Kop Tangsel tahun 2022. Yang kelima, juara 1 5000 meter 10 Popda Banten tahun 2022. Kemudian juara 2 1500 meter 10 Popda Banten tahun 2022. Kemudian juara 2 5000 meter 6 Porprov Banten 2022. Dan juga keikutsertaan Popnas 16 Sumsel tahun 2023, dan juga keikutsertaan Kejurnas Solo tahun 2023, dan Fuhan lolos limit Popnas. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Fuhan. Semoga masih tetap terus mengembangkan prestasi yang Fuhan punya. Baik, selanjutnya Bu Uning mungkin bisa ditambahkan mengenai support sekolah terhadap Fuhan sendiri, itu seperti apa, Bu? Baik, di depan tadi sudah menjelaskan ya bagaimana keterlibatan sekolah mensupport bagi anak-anak yang sudah masuk karena prestasi. Sebetulnya tidak hanya Fuhan saja, misalnya ada atlet basket, mereka ada pertandingan keluar, ya kami support. Supportnya apa? Perizinan, tapi perizinan yang bertanggung jawab ya. Jadi anak-anak ini kalau mau mengikuti kejuaraan harus jelas suratnya, undangannya, pengantarnya, siapa yang bertanggung jawab, lalu jadwal latihan itu juga harus jelas. Karena juga ada selain Fuhan di atletik, ada yang atlet sepak bola ya Mbak Riri ya. Itu juga demikian. Jadi memang kami mengizinkan dengan syarat
kriteria-kriteria yang akan diikuti itu jelas. Ada juga yang tenis tenis lapangan, maaf, itu juga sampai nasional kayaknya kelas barengan sama ya. Ya. Lalu juga ada yang sepeda. Tetapi pada perjalanan misalnya anak ini tidak berprestasi, kami juga kembali mereview, mengevaluasi gitu. Jadi kami mendukung ini karena berkaitan dengan karakter di Stella Maris nih Mbak Valen. Jadi kemandirian mereka, lalu bagaimana mereka harus bertanggung jawab, berintegritas terhadap panggilannya. Kalau tadi Fuhan pernah berganti tadinya dari pencak silat berpindah ke atletik, jadi pilihan itu dia harus bertanggung jawab, punya integritas, lalu bagaimana kontrol diri, karena kalau tadi diceritakan pada saat mengikuti silat ternyata berat badan itu mempengaruhi gitu ya, termasuk adiknya kemarin juga ya mau pertandingan juga gagal karena berat badan. Artinya apa? Anak-anak diarahkan bahwa dia harus kontrol diri, punya integritas, sehingga pada saat dia harus meningkatkan jenjang prestasinya, sekolah juga ambil bagian gitu. Jadi itu supportnya tidak hanya membiarkan izin, tetapi kami juga mengevaluasi. Izin pun tidak gampang seperti oh ya boleh enggak. Mana buktinya, lalu prosedurnya gimana, yang bertanggung jawab siapa gitu. Sehingga termonitor benar bahwa memang anak ini tepat, acaranya juga yang mau diikuti juga jelas gitu. Gitu Mbak Valen. Baik, terima kasih Bu Uning. Jadi memang tetap Stella Maris BSD mempunyai prosedur untuk hal ini. Selanjutnya kita akan membahas selanjutnya ini masih membahas terus, lupa nanti kita ada kuis Q&A. Nanti audiens yang bertanya akan yang menang pastinya dan yang beruntung akan mendapatkan giveaway berupa saldo OVO. Jadi akhirnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama nih. Jadi pertanyaan pertama itu Karin dari BSD. Wah, dari BSD ya, berarti nanti sebentar lagi bergabung dengan Stella Maris. Pertanyaan pertama, bidang non-akademik apa saja yang bisa dipertimbangkan untuk mendapat beasiswa di STEMA BSD? Bu Rere ya? Baik, Bu Rere, silakan. Halo, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Karin atau Karin. Mungkin kalau masih siswa Karin ya, tapi kalau orang tuanya ya halo Mam Karin. Kalau untuk beasiswa non-akademik, bidang olahraga itu apa saja bisa, meskipun di Stella Maris ekskulnya itu terbatas ya. Tapi di luar yang ada ekskul di Stella Maris, tetapi berprestasi sesuai yang memenuhi kriterianya Stella Maris itu pasti kami pertimbangkan. Seperti contohnya kami tidak ada olahraga berkuda di Stella Maris, tapi ada satu siswa SMA sekarang kelas 10 yang baru bergabung itu, dia punya prestasi berkuda dan dia mendapatkan potongan 50% uang pangkal. Nah itu bidang olahraga apapun, yang penting itu nanti masuk ke kriteria beasiswa Stella Maris ya. Itu jadi terus kemudian kalau di bidang seni tadi juga bisa, misalkan vokal personal ya, jadi raihan prestasinya itu didapat oleh diri sendiri. Jadi kalau grup kita agak susah untuk penilaiannya karena proporsi masing-masing anak kan susah dihitung ya kalau untuk grup. Jadi misalkan solo vokal juara FES 2N tingkat provinsi atau tingkat nasional, nah itu pasti kami pertimbangkan. Terus kemudian juga bidang-bidang yang lain seperti e-sport juga bisa. E-sport kan sekarang juga sudah masuk ke cabang olahraga yang terkenal ya, bahkan tingkat nasional. Kami juga ada beberapa anak juga yang waktu masuk itu dari cabang olahraga e-sport gitu ya Ibu ya, Ibu Karin. Jadi olahraga apapun asalkan memenuhi kriteria beasiswa sosial itu bisa. Beasiswa non-akademik ya, beasiswa non-akademik itu bisa kami pertimbangkan gitu, dan juga seni dan e-sport. Baik Ibu Karin, jadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rere mengenai pertanyaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu dari Filemon. Jadi pertanyaannya adalah,
bagaimana perasaan Fuhan nih? Berarti untuk Fuhan ya. Bagaimana perasaan Fuhan sebagai penerima beasiswa di sekolah Stella Maris BSD? Perasaan saya setelah menerima ya, yang pasti senang sih karena ngurangin beban biaya orang tua juga. Terus kalau apa ya? Tapi juga merasa, oh saya ada tanggung jawab nih terhadap sekolah dan orang tua. Kalau saya nggak bisa bertanggung jawab terhadap beasiswa itu, ya otomatis kan bisa dari pihak sekolah mencabut ya Bu. Jadi saya, wah kalau nggak tanggung jawab ya makin itu sih. Gak enak juga sama sekolah sama orang tua yang ngebantu selama ini. Gitu sih. Kalau ini saya tambahkan, perasaan kamu waktu mengikuti pertandingannya. Nah kan dapat beasiswa, mengikuti pertandingannya terus kamu dapat medali kayak begini, apa yang kamu rasakan? Bangga sih. Bangga banget karena bisa selain ngebawa nama sekolah juga diri sendiri ke tingkat nasional atau provinsi gitu ya. Terus bawa pulang medali, terus diumumin di depan teman-teman yang pasti, wah luar biasa gitu. Oh iya, Yang paling membanggakan tuh. Jadi yang menurut Fuhan membanggakan dan paling susah untuk mencapai apa Fuhan? coba ditunjuk yang mana. Ini banyak sekali beasiswa apa raihan medalinya. Bingung kalau disuruh milih soalnya semuanya susah. Oh, semuanya perlu perjuangan ya Fuhan semuanya. Yang paling Satu membanggakan, coba, yang paling membanggakan Puan. Yang paling membanggakan yang ini sih, juara 1 Pekan Olahraga Pelajar Banten 5000 meter. Karena waktu itu persiapan cuman 6 bulan, dia ketemu pelatih tadi itu hitungannya baru 6 bulan terus bisa juara gitu kan. Saya wah 6 bulan luar biasa juga selama ini menurut saya gitu loh. Ya. Luar biasa. Oke. Fuhan sangat luar biasa bisa mendapatkan pengalaman dan juga bangga, juga harus mempunyai tanggung jawab. Pokoknya campur aduk ya Fuhan rasanya. Intinya harus bertanggung jawab untuk meneruskan beasiswa begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Andaru. Beasiswa yang dimaksud ini apa hanya potongan atau benar-benar free? Dan apa saja rincian beasiswanya? Bu Rere bisa membantu untuk menjawab? Bapak Andaru, selamat siang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk beasiswa itu, tadi besarnya beasiswa tergantung raihan prestasinya, Pak. Kalau di juara 1, 2, 3, minimal tingkat kabupaten atau kota itu potongan uang sumbangan gedung sebesar 50%. Kalau juara 1, 2, 3 tingkat nasional itu potongannya 75% uang sumbangan gedung ya. Di sini yang kita beasiswanya adalah potongan uang sumbangan gedung masuk ke Stella Maris. Nah, kalau tingkat internasional itu bisa free. Jadi 0 rupiah untuk mendaftar di Stella Maris gitu. Tapi ya tadi kita harus lihat dulu sertifikat penyelenggaranya itu lembaganya mana, apakah bonafide, apakah itu penyelenggaranya pemerintah atau bukan, atau mohon maaf lembaga-lembaga yang mungkin tidak masuk ke kriteria kami. Jadi besarnya beasiswa adalah antara 50% sampai free. Itu Pak. Jadi nanti kami lihat sertifikatnya dulu gitu. Jadi kami ada verifikasi sertifikat pertimbangannya gitu. Begitu. Kemudian kalau ini kan ada apa saja rincian beasiswanya Bu Rere? Untuk rincian beasiswa itu potongan uang sumbangan gedung pendaftaran masuk ke Stella Maris. Jadi uang sumbangan gedungnya Pak. Bukan SPP. Kalau SPP sama dengan murid-murid yang lain. SPP-nya sama setiap bulan, tapi kalau untuk uang sumbangan gedung itu antara 50% sampai dengan 100%. Bisa sampai free ya Bu Rere? Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Shannon. Ini manggilnya Ibu Shannon ya. Dari Ilago. Pertanyaannya adalah, bagaimana sekolah mereview prestasi non-akademik untuk anak yang mendaftar beasiswa? Jadi, bagaimana sekolah mereview prestasi non-akademik untuk anak yang mendaftar beasiswa? Baik, terima kasih. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi bagi anak yang sudah masuk ke Stella Maris dengan beasiswa non-akademik,
maka akan dipantau untuk kelanjutan mereka mengembangkan dari prestasi itu sendiri. Jadi itu karena pemberiannya di awal, sehingga bagi anak-anak yang memang prestasi terus, nanti pada saat di jenjang berikutnya itu pasti perlakuannya berbeda untuk pengajuan keringanan yang lain. Tetapi yang jelas masuk ini yang disampaikan bahwa Mbak Rere menyampaikan beasiswa prestasi itu di awal membayar uang gedung. Reviewnya seperti apa? Tadi yang saya sampaikan, anak-anak yang sudah masuk dengan beasiswa kami pantau untuk prestasinya. Ada teman Fuhan yang cabangnya itu bersepeda, ya, sepeda balap. Ternyata mengikuti tidak juara-juara, ya sudah, itu dapatnya beasiswa prestasinya di awal masuk. Nah berikutnya pada saat masuk ya tidak akan ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dalam hal apapun gitu. Gitu sih. Jadi reviewnya ya kami tidak, oh ini sudah begini maka nggak boleh begini, enggak. Tapi kami selalu mengingatkan ada nggak kesempatan untuk memberikan dia improve terhadap skill yang anak-anak punya. Itu aja. Mungkin saya tambahkan Bu Uni, jadi review tadi ya seperti yang saya sampaikan Bu Uni, tapi kalau untuk ternyata sudah masuk kok nggak berprestasi lagi, jangan khawatir bahwa disuruh bayar lagi, itu enggak. Jadi tidak akan disuruh membayar lagi, itu tidak ya. Jadi reviewnya pastinya kalau dari awal punya bakat sepak bola, kok lama nih nggak berprestasi di Stella Maris, pas sudah masuk Stella Maris, jadi sekolah pasti akan mendorong anak untuk terus berprestasi ya gitu. Bukan berarti harus mengganti uang yang sudah dibayarkan, itu tidak. Jadi prestasi misalkan 0% ya akan selamanya, selama dia di jenjang itu akan 0%, nggak akan membayar uang sumbangan gedung gitu. Tapi kalau SPP tetap ya, karena kan SPP tidak masuk ke kriteria beasiswa gitu. Jadi itu aja sih, jangan khawatir orang tua yang ingin mendaftar takut anaknya nanti nggak berprestasi lagi di Stella Maris, terus uangnya beasiswanya ditarik lagi sudah membayar, itu tidak seperti itu. Jadi pasti sekolah akan terus mendorong anak agar sebelum masuk berprestasi di Stella Maris juga tetap harus berprestasi gitu. Jadi lebih ke memotivasi anak untuk bisa berprestasi lagi. Tambahan lagi Pak, jadi karena anak-anak ini masuk lewat prestasi, maka dia sebetulnya otomatis menjadi ambasador sekolah, sehingga dia harus terus meningkatkan apa yang menjadi prestasi anak-anak ini. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Uning dan Ibu Rere. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Marcella, itu dari Serpong. Pertanyaannya adalah, untuk beasiswa akademik apa prosedurnya sama? Kemudian benefitnya apakah sama juga? Ya. Untuk beasiswa akademik kami prosedurnya adalah syaratnya dulu ya. Syaratnya untuk beasiswa akademik adalah juara umum 1, 2, atau 3 dari sekolah asal. Atau kalau misalkan nggak dari sekolahnya cuma ada 1 kelas ya, juara 1, 2, atau 3 bisa gitu. Jadi nanti prosedurnya menunjukkan surat keterangan bahwa anak tersebut adalah peraih nilai tertinggi ke-1 atau ke-2 atau ke-3 dari sekolah asalnya gitu, dan juga nanti menunjukkan nilai rapotnya gitu. Jadi sama untuk akademik, sama beasiswanya berupa potongan uang sumbangan gedung pendaftaran ke Stella Maris gitu. Nah kalau di bidang akademik kan suka ada olimpiade tuh Mam ya, olimpiade matematika tingkat nasional atau tingkat internasional. Nah itu bisa. Jadi kalau di kelasnya itu 50% juara 1, 2, 3, tapi kalau dia bisa olimpiade sampai tingkat internasional tidak menutup kemungkinan itu bisa 100% gitu. Jadi akademik pun sama ya, ada tingkatan-tingkatannya, juga ada kejuaraan-kejuaraan di bidang akademik juga seperti tadi ya, olimpiade matematika atau olimpiade yang lain itu bisa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rere, sudah dijawab pertanyaan dari Marcella. Karena waktu sudah hampir selesai, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang pada sore hari ini, maka saatnya
kita akan membacakan pemenang. Udah masuk pemenang nih yang akan mendapatkan giveaway OVO. Jadi pemenangnya itu adalah Ibu Karin, Bapak Filemon, dan Ibu Marcella. Wah. Nanti para pemenang akan dihubungi oleh tim Markom. Nanti akan di-chat via WhatsApp. Sekarang sudah ke pertanyaan, maka kita masuk ke pesan pastinya dari Ibu Uning. Jadi Ibu bisa diberitahu sedikit pesan atau kesimpulan terkait topik kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Sebelum saya memberikan pesan, yang jelas teman-teman yang mendengarkan ini bersyukur karena ada kesempatan bagaimana kita menghargai anak-anak kita untuk lebih berkembang. Bagaimana kita memperhatikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Pesan saya, gunakan kesempatan, cari sekolah yang memang berikan apresiasi kepada anak, memberikan kesempatan anak untuk berkembang lebih baik lagi, dan menjadikan anak bangga terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Lalu ada tambahan informasi, kalau tadi pertanyaan terakhir menanyakan tentang prestasi akademik atau beasiswa akademik, bagi anak-anak yang sudah masuk di Stella Maris, naik jenjang atau naik level, itu juga kami memberikan beasiswa untuk SPP. Jadi ada beasiswa SPP yang kami berikan, biasanya kami informasikan di bulan Agustus bagi mereka yang punya prestasi di akademik, paralel kelas juara 1, 2, 3 di semua level kelas 2 sampai kelas 6. Kalau di SMP itu kelas 8 dan 9, sedangkan kalau SMA di kelas 11 dan 12. Jadi itu lanjutannya ya. Jadi kalau anak-anak yang masuk secara prestasi di akademik maupun non akademik, ditambah setelah bergabung 1 tahun lalu naik tingkat dan ternyata berprestasi di akademik, kami memberikan apresiasi seperti itu. Jadi jangan tunda lagi untuk bergabung di Stella Maris, karena memang Stella Maris menempatkan orang tua sebagai partner sekolah bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak. Jadi silahkan gali apa yang menjadi kelebihan anak-anak kita, entah tari, entah nyanyi, art, seni, olahraga, prestasi akademik juga. Mari bergabung dengan Stella Maris, karena juga Stella Maris sebagai partner orang tua memberikan kesempatan bagaimana anak berprestasi. Manfaatkan kesempatan ini dan silahkan menghubungi bagian PMB kami. Mari kita menjadi orang tua yang peduli dengan prestasi anak-anak kita. Gitu, Mbak Valen, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Nggak terasa banget kita sudah 1 jam untuk ngobrol. Ya, terima kasih Ibu Uning, Ibu Rere, sama Fuhan yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Thank you juga untuk semua peserta atau audiens yang sudah setia menonton dari awal podcast sampai akhir. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan sekolah Stella Maris, bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 0878 7278 5231 dengan format nama, /usia anak, dan /pertanyaan. Akhirnya, saya Valentina Estu Kristiani dan juga Uning Widyastuti Anastasia, Rere. Iya, terima kasih. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan pada sore hari ini. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan, yaitu setiap jam 3 sore bersama narasumber-narasumber yang kredibel dan host kece pastinya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena ini free dan gratis. Baik, terima kasih dan selamat sore. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.